untuk itu mohon izin saya memulai kegiatan ini dengan ini Bapak Ibu, bahwa akhir dari PPG itu adalah UKM PPG, uji kinerja mahasiswa PPG ya. Kemudian UKM PPG ini terdiri ada dua, yaitu UKIN dan UP. Ya, UKIN dan UP. Kalau yang prajab itu UKIN terlebih dahulu. Kalau yang prajab itu UP terlebih dahulu. Nah, maka mari saya berikan pemantik untuk nanti lebih lanjut. Kita pada tentang waktunya pada posisi ini Bapak Ibu briefing gitu ya. Briefing ini mohon nanti digali beberapa hal yang belum dipahami, belum dimengerti. Kemudian praktik pembelajaran, artinya Bapak Ibu melakukan pembelajaran untuk diambil videonya tanggal 5 dan tanggal 6 ya, tanggal 5 dan tanggal 6. Kemudian tanggal 7 sampai tanggal 9 Oktober ini Bapak Ibu mengisi portofolio dan juga mengunggah video tadi, video dan RPP. Jadi 7, 8, 9 ini sudah tidak ada kesempatan untuk ambil video ya. Nah, tapi video itu diunggah pada tanggal 7 sampai 9. 7 sampai 9 yang diunggah ketiga, satu portofolio diunggah, yang kedua RPP, yang ketiga link video pembelajaran. Kemudian tanggal 14 sampai tanggal 20 ini penguji akan menilai unggahan Bapak Ibu. Dan semoga tidak ada waktunya, yaitu 3 November sudah ada pengumuman. Kalau 3 November ada pengumuman, mudah-mudahan nanti di bulan Desember itu serdik bagi yang sudah lulus nanti bisa diterimakan. Kemudian seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa uji kinerja UKIN ya, ini kita fokus ke UKIN dulu. Kalau UP nanti di lain waktu gitu ya. UKIN itu ada dua, portofolio dan praktik pembelajaran. Meskipun di praktik pembelajaran itu juga ada dua, yaitu praktiknya dan RPP-nya. Nah, kita masuk dulu ke praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran itu Bapak Ibu mengimplementasikan ya, mengimplementasikan perencanaan pembelajaran inovatif di kelas real. Di kelas real itu ya tanggal 5 itu, tanggal 5 dan tanggal 6 itu Bapak Ibu ngajar kelas berapa dan di materi apa. Nah, itu untuk menguji atau dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran 7 CPL ya, 7 capaian pembelajaran. Nah, sekarang kita format bagaimana kelas itu menyesuaikan kondisi sekolah. Saya yakin bahwa saat ini sudah luring semua, meskipun masih ada yang daring mungkin sedikit gitu ya. Maka sekolah itu diberi kategori begini. Kalau sekolah itu menyelenggarakan pembelajaran di kelas atau zona aman gitu ya, kita sudah luring secara penuh gitu, maka UKIN-nya menjadi real teaching, jadi kelas sesungguhnya. Nah, tetapi seandainya di sekolah itu masih pembelajaran secara daring, maka nanti UKIN-nya juga video daring, pakai Zoom atau pakai Jimmy gitu ya. Nah, kemungkinan yang ketiga ini tidak terjadi lah, ini masa pandemi dulu. Karena TK itu kan agak susah, kalau untuk daring ya belum bisa, untuk luring bagaimana caranya kan. Maka dulu itu sangat diperbolehkan dengan kelas imajiner. Tapi untuk kali ini kelas imajiner agaknya tidak direkomendasi. Saya lanjutkan Bapak Ibu, bahwa yang dinilai nanti ada instrumen rancangan, instrumen RPP. Jadi RPP itu bukan bermaksud hanya RPP saja Bu, tapi Bapak Ibu, tetapi RPP ada satu set ya. Jadi di sana ada nilai RPP bahan ajar, kemudian media, kemudian LKPD dan juga sistem penilaian. Ini instrumennya ada sendiri. Kemudian nanti instrumen video.
Jadi ada instrumen. Nah, kalau dipetakan Bapak Ibu, CP Bapak Ibu itu kan ada 7. CP 1 sampai 7 ini kata kuncinya begini. Maka CP 1 sampai 6 itu akan teruji di RPP dan di PP praktek pembelajaran. Khusus di CP 7 ini Bapak Ibu tidak ada di sini, tetapi nanti ada di portofolio. Ya, di portofolio. Kemudian untuk ruang lingkup penilaian UKIN praktek pembelajaran itu ada ketepatan alur, tahapan proses pembelajaran, gitu ya, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP, penguasaan bahan ajar. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa download di UKM PPG, instrumen UKIN gitu ya. Di sana sudah diposting oleh GTK. Maka nanti secara detail ada di sana. Ini hanya untuk saja, untuk mengingatkan saja. Kemudian tata tertibnya Bapak Ibu, ini pada awal bagian video peserta menunjukkan kartu peserta. Ini semoga sudah cetak semua kartu peserta. Kemudian dalam praktek pembelajaran peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Nah, maksud ini yang pertama, menunjukkan kartu peserta itu nanti Bapak Ibu harus memegang kartu, kemudian nanti di shoot gitu, diperbesar, kartunya diperlihatkan, atau kalau tidak pakai audio, saya nama siapa, bidang studi apa, mengajar di sekolah mana, akan melakukan ini gitu ya. Jadi waktu awal video Bapak Ibu menunjukkan kartu peserta yang dicetak itu, kemudian di shoot dengan kasus itu ya, atau dengan audio ada ucapan Bapak Ibu. Kemudian praktek pembelajaran peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Terjemahan rapi dan sopan Bapak Ibu ini untuk membedakan bahwa Bapak Ibu melakukan ujian, maka Bapak Ibu kami wajibkan untuk menggunakan pakaian putih hitam ya, di atasan putih, bawahan gelap hitam, dan bagi Bapak berdasi ya, bagi Bapak berdasi. Mengapa demikian? Karena di sana ada unsur penilaian Bapak Ibu tentang kerapian pakaian ya, tentang kerapian pakaian. Nah, untuk itu bagi sekolah tertentu yang mungkin busananya ada ketentuan khusus gitu, mohon menyesuaikan. Video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Maksudnya begini, jadwal Bapak Ibu membuat video itu tanggal 5 dan tanggal 6, maka video itu ya tanggal 5 saja atau tanggal 6 saja. Jangan kompilasi antara tanggal 5 dan tanggal 6 gitu. Nanti kalau terjadi kompilasi, ruangnya beda, ini kostumnya kok beda, muridnya kok beda, itu bisa dibatalkan nanti Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ini khusus yang waktu real ya, khusus yang waktu real ini diaplikasikan saja Bapak Ibu. Jadi mintanya seperti ini, seperti foto itu ada datingnya gitu ya, ada tanggal, bulan, tahun, tapi di video ini agak kesulitan. Maka di video tidak usah diberi nanti ini tanggal 5 Oktober atau tanggal 6 Oktober, tidak usah begitu. Kemudian untuk prosedur UKIN praktik pembelajaran ya, ini untuk bukan untuk Bapak Ibu tetapi untuk panitiaan ya. Nah, sekarang tugas peserta adalah ada tantangan cair yang berat-berat. Peserta mengunggah RPP ke dalam sistem ya. Sekali lagi RPP lengkap ya Bapak Ibu, bukan hanya RPP tapi satu set. Jadi khusus untuk pembelajaran ini waktunya seperti pembelajaran biasa Bapak Ibu, 2 JP ya, 2 JP khusus PAUD. Ini nggak ada PAUD, nggak ada. Yang BK menyesuaikan, artinya BK itu kan mungkin tidak seperti mata pelajaran lain ya, tapi BK nanti ada hal yang khusus itu. Kemudian yang 2 JP itu Bapak Ibu rekam, dan yang diunggah ke atau yang akan dinilai oleh penilai adalah hanya 30-40 menit. Untuk itu mesti video ini direkam penuh, kemudian nanti diedit, disesuaikan waktunya.
Berikutnya, peserta membuat tautan link video pembelajaran dan memastikan bahwa tautan dapat diakses. Nah, ini agak sepele tapi kadang-kadang juga fatal ya. Sudah diunggah di Google Drive atau di YouTube, tetapi linknya ini belum terbuka gitu. Nah, yang di YouTube silahkan nanti hati-hati, misalnya sudah terendos gitu, terus ada ininya, ada iklan dan lain sebagainya, itu kan agak mengganggu ya, mengganggu penguji maksudnya. Peserta membuat fakta integritas, nanti saya berikan contoh fakta integritas seperti apa gitu ya. Kemudian FVP portofolio pembelajaran ini diunggah 3 hari sebelum diuji. Ini jaraknya sudah lama ini. Mengunggah itu kan 7 sampai 9, dinilai itu mulai tanggal 14. Baik. Ada tambahan begini. Penilaian dilaksanakan secara serentak oleh seluruh penguji pada hari yang telah ditetapkan. Nanti Bapak Ibu akan dijadwal gitu ya. Unggahnya memang 7 sampai 9, tapi penilaian ini yang dijadwal. Jadi tidak berpengaruh terhadap Bapak Ibu sebetulnya. Karena 1 hari penilaian ini hanya bisa menguji 4 orang. Ya, 4 orang. Jadi lebih dari 4 orang akan tertolak oleh sistem. Hitungan nilai melalui sistem, kemudian nilai akhir akan muncul setelah 2 penguji menilai, dan ini untuk penilai Bapak Ibu. Penundaan juga begitu. Maaf, ini penundaan ini jika dilaksanakan secara luring ya, karena secara daring itu kan Bapak Ibu menyiapkan sebelumnya, jadi tidak mungkin ada penundaan gitu ya, atau pembatalan ya. Nah, pembatalan itu terjadi jika terindikasi bahwa video ini bermasalah tentang, misalnya begini, Bapak Ibu yang mengikuti PPG adalah Bapak Ibu, tapi mungkin punya saudara yang mirip terus, atau teman yang mirip terus video itu adalah teman Ibu gitu. Kalau itu sampai terdeteksi ya gagal gitu saja. Jadi jangan bermain-main dengan dengan ini. Ini masih berhubungan dengan pembatalan, tidak ada hubungan dengan Bapak Ibu. Nah, sekarang kelulusan begini Bapak Ibu, karena UKM PPPG itu ada 2, yaitu UKIN dan UP, maka ini bukan nilai UP dan nilai UKIN kemudian dibagi 2, itu bukan. Tapi UKIN lulus, UP juga lulus. Nah, akan mendapatkan sertifikat jika dua-duanya lulus. Nah, seandainya salah satu belum lulus, maka Bapak Ibu akan mengulang di salah satu itu, bisa UKIN-nya atau UP-nya. Ya, jadi mohon dipahami, kalau UKIN-nya bagus, kemudian UP-nya rendah, misalkan gitu, maaf saya tidak mendoakan begitu ya. Nah, berarti nanti Bapak Ibu tidak lulus, bahkan tahun atau periode berikutnya harus mengikuti retaker UP. Nah, untuk KKM-nya 70 Bapak Ibu se-Indonesia, ya, dengan dari rentang 0 sampai 100. Nah, itu 71 sudah lulus. Yang menentukan lulus itu sebetulnya Bapak Ibu sendiri, tetapi yang mengelola penetapan ini adalah UKM PPG atau dalam hal ini panitia nasional. Andainya ini Bapak Ibu belum beruntung, first taker ini belum lulus, maka Bapak Ibu diberi kesempatan sampai 3 tahun untuk mengikuti retaker ini, ujian KUP apa UKIN-nya gitu ya. Nah, 3 tahun ini berarti ini tahun 2022, 2023, 2024, 2025 ya. Jadi selama itu ada berapa kali ujian, nanti kalau belum lulus bisa mendaftar. Instrumen praktik UKIN ini ada di Bapak Ibu, di sistem ya. Di sistem silakan nanti dilihat atau mungkin akan saya perlihatkan gitu nanti kalau ada waktu. Dan untuk praktik pembelajaran ini selesai. Nah, berikutnya akan saya sambung dengan bagaimana itu portofolio. Ya, portofolio. Nah, ini agak Bapak Ibu, agak jelimet gitu ya, agak detail. Jadi UKIN pembelajaran itu kalau dibandingkan dengan CP itu kan CP 1 sampai CP 6. Nah,
portofolio itu hanya satu CP Bapak Ibu. Kalau tidak ada portofolio berarti guru profesional itu tidak lengkap, harus ada portofolio karena itu untuk menutup di CP ke-7. Nah jadi prinsipnya begini, kita sudah ya, penilaian portofolio itu adalah untuk menilai capaian pembelajaran ke-7 CP. Yang CP yang ke-7 khususnya ke-7 itu adalah mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, pengembangan diri ini dibuktikan dengan 6 ini Bapak Ibu, 6 aspek ini ya. Nah, mohon dicermati, ini ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Jadi kasusnya begini, tahun 2020 itu yang termasuk dalam portofolio itu hanya yang biru ini. Nah, inovasi, refleksi, pencarian informasi, dan penelitian. Nah, tapi banyak guru itu yang mengunggah surat tugas sekolah, surat tugas kepala sekolah dan sebagainya, dan juga mengunggah prestasinya sedang lomba apa gitu ya. Bukan pembimbing ya, tapi guru yang berlomba gitu. Nah, akhirnya oleh GTK, oleh Panitia Nasional ini diakomodir prestasi melalui kompetisi dan pengabdian kepada masyarakat ini dijadikan salah satu aspek dalam penilaian portofolio. Nah, penjelasannya begini, satu atau yang biru itu tidak boleh kosong Bapak Ibu, tidak boleh kosong itu maksudnya begini, kalau Bapak Ibu tidak punya penelitian, tidak punya pencarian informasi baru, tidak punya karya inovasi, minimal ada refleksi diri, itu namanya tidak kosong. Jadi 4 ini satuan ya. Nah, tapi kalau penelitian nggak ada, refleksi nggak ada, pencarian informasi nggak ada, inovasi juga tidak ada, itu bisa dipastikan Bapak Ibu tidak lulus. Ya, karena CP7 itu intinya ada di 4 itu. Nah, maka ini mari kita bahas satu persatu ya. Ini tadi 4 atau 6 ya, 6 ditambah yang merah ini. Pencapaiannya begini Bapak Ibu, kalau PPG Dajab, portofolio Bapak Ibu bisa diklaim atau diajukan ke penilaian itu selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Beda dengan yang Prajab, kalau Prajab itu kan selama PPG dan 1 tahun sebelumnya. Ini 4 komponen utama yang harus ada ya, salah satu harus ada, maksudnya bukan kok penelitian ada satu, refleksi diri ada satu, bukan begitu, tapi 4 ini silahkan yang Bapak Ibu tidak punya tidak apa-apa, tapi minimal ada, misalnya refleksi diri gitu ya. Dan ini tambahannya kompetisi dan juga pengabdian masyarakat. Penjelasannya begini Bapak Ibu, penelitian itu apa yang masuk dalam kategori penelitian atau publikasi? Nah, dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu melakukan PTK, kalau dalam bentuk laporan itu apakah laporan itu diseminarkan apa tidak? Kalau tidak diseminarkan tidak bisa dinilai. Tapi kalau diseminarkan, Bapak Ibu harus menyertakan bukti, laporannya ada, judul lengkap, kemudian bukti seminar itu berarti ada foto, kemudian bukti tertulis dari pimpinan bahwa penelitian ini sudah pernah diseminarkan di sekolah atau di mana gitu ya. Nah ini menjadi bukti bahwa laporan itu diseminarkan. Kalau artikel, nah artikel ini kan beda dengan laporan penelitian. Kalau artikel itu gitu ya, kalau laporan penelitian kan panjang gitu. Bapak Ibu dulu waktu S1 kan artikel hanya 10 lembar atau sampai 15 lembar lah, kalau skripsinya kan berpuluh-puluh lembar gitu. Nah maka artikel itu bisa dimuat di jurnal, bisa, atau di majalah boleh, tabloid boleh, koran, newsletter, penting, terbitan lokal sampai internasional, baik kelompok maupun individu. Yang menjadi catatan Bapak Ibu, seluruh hasil studi, baik skripsi, tesis, disertasi, makalah selama studi,
itu tidak bisa diklaimkan sebagai portofolio. Ya, ini mohon dicermati nanti. Kalau tidak ada, jangan memaksakan. Juga sudah diupload itu kan malah memalukan. Kemudian refleksi diri. Refleksi diri itu bentuknya narasi, Bapak Ibu. Jadi pada semester ini, tahun ajaran ini, di kelas berapa saya mendapatkan permasalahan begini, berangkat dari masalah. Kemudian saya perbaiki dengan treatment begini, treatment apa misalnya gitu. Terus hasilnya seperti ini. Nah, itu sudah refleksi. Ya, refleksi. Jadi maka refleksi ini kan hanya sebuah teori kita, bagaimana perbaikan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu sudah ada nilainya 0,5 ya. Intinya begitu refleksi. Mencari informasi baru. Ya, mencari informasi baru itu bisa ada latihan, kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan itu ada masuk dalam pendidikan latihan, lokakarya, seminar, webinar, konferensi, serta kegiatan lain yang mendukung kualitas diri. Baik itu tingkat lokal sampai tingkat internasional. Buktinya apa? Sertifikat. Nah, nanti dibuktikan dengan menghasilkan inovasi, Bapak Ibu. Nah, inovasi ini adanya pengembangan menulis dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan fakta integritas. Nah, karyanya apa? Misalkan buku gitu ya, modul, diktat, media alat bantu pembelajaran, karya teknologi, karya seni, karya olahraga. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu klaimkan kalau memiliki salah satu gitu ya. Saya pernah menilai itu guru yang produktif sekali, punya itu sampai 7 gitu. Dan itu ISBN semua. Ini kan tinggi gitu ya. Nah, maka silakan nanti kalau Bapak Ibu memiliki ini. Nanti begini Bapak Ibu, misalnya ini apa ya, deskripsi diri gitu ya. Nanti ada di sana deskripsikan kegiatan penelitian atau publikasi yang telah dilakukan. Kalau ada, silakan diisi. Kalau tidak ada ya kosongi gitu aja. Deskripsikan kegiatan refleksi diri yang telah dilakukan. Seperti tadi kata kuncinya. Pada semester ini tahun ajaran sekian, kemudian di kelas berapa saya sebagai guru apa mendapatkan permasalahan apa kan gitu ya, dan nah ini mengunggah bukti nanti diunggah di misalkan judul dan penulis ini diunggah, kemudian hasil apa ada sampai dengan fakta integritas. Bapak ini yang lebih kan Bapak Ibu ini apa kompetisi dan ini pengabdian. Nah, portofolio itu dinilai oleh satu orang dosen dan satu orang guru yang sebagai penguji UIN. Penilaian dilaksanakan pada waktu tertentu gitu ya. Kemudian penilai menggunakan panduan penilaian. Nah, ini Bapak Ibu bisa diperhitungkan. Kalau Bapak Ibu punya jurnal internasional itu 3, tetapi kalau Bapak Ibu menulis di media massa provinsi atau kabupaten yang resmi bukan blog ya. Kalau Bapak Ibu nulis di blog tidak bisa. Jadi itu nilainya 1. Katanya Bapak Ibu, jadi jangan sampai salah mengklaim ya. Maksudnya begini, misalnya itu Bapak Ibu punya karya ilmiah baik praktis gitu ya di jurnal atau di presiden gitu, kemudian itu nasional tapi Bapak Ibu klaimkan di karya internasional, itu kan nggak bisa. Jadi tolong sesuai dengan slotnya masing-masing gitu ya. Menulis buku teks itu tinggi Bu ya, menulis buku teks yang lolos penilaian Kemendikbud itu 6 ya. Kalau buku teks ber-ISBN itu 3. Buku teks yang diterbitkan penerbit perintis atau e-book penerbit belum ber-ISBN 1 ya. Ini ada gradasinya gitu ya. Baik, kemudian nah ini apa kalau itu kelompok ya. Kalau tulis pertama kalau nama kan ada nomor 1 siapa, 2, meskipun tidak ada nomornya, tapi yang paling atas itu sebagai penulis utama. Nah, berikutnya mendapat 40%, tinggal nanti dibagi
Kalau misalnya penulisnya 3, ya 20%, 20%. Nanti secara sistem akan menghitung sendiri Bapak Ibu. Refleksi diri itu begini, ya, satu refleksi diri 1 semester sekali ya dibuat, itu nilainya 0,5, lumayan lah itu. Kalau 3 semester Bapak Ibu bikin kan sudah 1,5 ya. Nah, maka terkait dengan pengembangan diri, pelaksanaan penelitian, karya inovasi, perbaikan seperti apa gitu ya, yang masuk di deskripsi refleksi diri. Kemudian informasi baru, ya, pencarian informasi baru Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan pendidikan dan latihan atau kursus yang ada jamnya, ada JP-nya gitu ya, minimal JP-nya itu 30, itu baru bernilai 1. Nah, tetapi kalau kegiatan Bapak Ibu itu berupa seminar atau lokakarya, itu bergradasi, tingkatnya di jenjang apa. Kalau seminar Bapak Ibu nasional ya jangan diklaimkan ke internasional. Kalau kegiatan Bapak Ibu di tingkat kecamatan atau kabupaten gitu ya jangan diklaimkan ke tingkat provinsi gitu ya. Nah, monggo nanti disesuaikan saja lah. Kemudian inovasi baru, ya, inovasi dalam pembelajaran ini monggo nanti ini sudah banyak agedaan skor-skornya juga bisa dilihat di sini. Kemudian karya teknologi, nah ini tadi yang bisa berupa buku atau kalau itu sebuah video Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan. Kalau video itu dengan durasi kumulatif minimal 60 menit. Pak, kalau satu video di YouTube kan tidak ada Pak, ya kalau di YouTube memang nggak ada. Kalau belum punya akun yang besar gitu ya. Tapi bisa juga nanti Bapak Ibu mengklaimkan 4 video gitu. Nanti diakumulasi menjadi menjadi satu karya teknologi, tapi itu nilainya 1 karena minimal 60 menit, misalnya begitu. Karya teknologi sederhana, itu kalau video 30 menit gitu ya. Nah, ini rubrik ini Bapak Ibu jangan salah jangan salah menafsirkan. Lomba itu yang lomba Bapak Ibu loh, bukan siswanya ya. Kalau sebagai pendamping lomba itu pengabdian saja itu. Ya, pengabdian saja. Ada surat tugas dari kepala sekolah mendampingi lomba sampai tingkat nasional, itu ya pengabdian. Ya, pengabdian. Nah, jadi untuk kompetisi itu yang sebagai yang dinilai itu adalah yang berlomba Bapak Ibu ya. Nah, tapi lombanya juga yang relevan. Misalnya begini, tata busana, lombanya lomba desain betul sama. Tetapi kalau misalnya Bapak itu dipenjas, kemudian lombanya apa? Lomba kicau burung gitu kan? Tidak cocok itu. Maaf, ini jangan dikatakan ya. Jadi lomba-lomba yang misalkan lomba ikan koi atau apa itu yang tidak ada hubungannya dengan bidang studi, tolong jangan diklaim. Untuk pengabdian, ya ini ada Bapak Ibu misalnya sebagai ketua. Nah, pengabdian itu begini, Bapak Ibu mendapatkan surat tugas baik di dalam kantor, di sekolah maupun di luar kantor. Misalnya di luar kantor apa? Panitia pemilihan umum itu boleh menjadi pengurus takmir, ada suratnya gitu ya. Menjadi pengurus RW atau RT itu boleh, itu pengabdian. Di tingkat desa juga. Nah, ini kalau yang tadi mengikuti lomba, nah itu juara ya Bapak Ibu, jangan sampai tidak juara gitu. Kalau sebagai peserta saja kan tidak bisa juara 1 sampai 5 ya. Kemudian pengabdiannya begini, kalau ketua itu skornya ada 3, selain ketua 2, itu tingkat internasional. Kalau tingkat nasional ketuanya 2, selain ketua 1. Nah, kalau tingkat provinsi 1. Kayaknya sampai tingkat sekolah Pak ya. Kalau tingkat sekolah itu ketua 0,3, tapi selain ketua 0,2. Ya lumayan lah. Fakta integritas seperti ini Bapak Ibu, ini contoh saja ya. Ini formatnya tidak harus begini, tapi yang isinya saja yang Bapak Ibu pahami. Jadi menyatakan bahwa 1 atau A karya berupa, sehingga portofolio Bapak Ibu itu
tolong dituliskan di sini semua. Ada modul, jika ada seandainya Bapak punya modul LKPD, seandainya punya LKPD atau alat peraga apa gitu. Jadi produk-produk itu dituliskan di sini, kemudian ini untuk kelas berapa, tahun berapa gitu. Nyatakan bahwa itu merupakan karya sendiri atau karya berkelompok sesuai dengan nama-nama yang dicantumkan. Kemudian yang B, RPP terkait pembelajaran apa gitu ya, adalah merupakan karya sendiri gitu ya. Yang ketiga, orang yang dalam video pembelajaran tadi itu juga Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian ada materai, kota materai 10.000 ini, maaf ini dulu masih contohnya 6.000. Nah, jadi minimal ada informasi seperti ini Bu, ini fakta integritas ya. Jadi ini dibuat bukan kok satu video nanti satu fakta integritas, enggak, ini seluruh karya yang Bapak Ibu unggah di portofolio ini dikuatkan dengan satu ya, ini skor-skor yang nanti bisa terlihat di sistem, dan jumlah skor itu akan diolah sendiri oleh sistem ya. Dan yang terakhir, sistem penskorannya begini Bapak Ibu, 6 kali skor praktek pembelajaran yaitu RPP dan video, kemudian ditambah 1 nilai portofolio dibagi. Betul. Jadi secara matematis memang portofolio itu kecil Bapak Ibu, tapi tidak boleh kosong ya. Tidak boleh kosong.